Halo, ketemu lagi bersama saya David Saragi di Ngos-Ngosan, ngobrol di Zoom, ngobrol santai dengan David Saragi pastinya. Dan kali ini ya saya kedatangan seorang teman ya. Kacamata sih sama-sama pakai kacamata ya. Badan beda tipis ya kan, doi yang tipis, gue yang lebar gitu. Dan dia ini ternyata teman iklan sejak dulu dan akhirnya sampai sekarang kita berteman dan bersahabat. Langsung saja, please welcome buat Fedi Budiman. Kenapa bro? Ngos-ngosan. Kenapa? Oh iya, iya Kan ngos-ngosan ya. ngos-ngosan. Oh iya, gue Halo buka semua. acaranya juga ngos-ngosan. Halo, Everybody, salam welcome, kenal. Saya please. Fedi Budiman. Thank you bro for inviting. Thank you banget juga buat meluangkan waktunya di acara ini, brother. Dengan senang hati. Gimana? Sehat-sehat semuanya? Sehat-sehat, Puji Tuhan. Semua sehat, saya sehat, keluarga sehat. Ya. Yang Bro penting David tetap gimana sama keluarga, anak-anak? Sehat? sama, sehat-sehat juga. Puji Tuhan ya, sampai saat ini belum kena COVID, jangan sampai lah ya. Oh mantap ya, mudah-mudahan ya. Vaksin sih udah, vaksin udah. Mantap, belum Lo, menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab ya. Gue support. wes, ada. Mantap. Udah vaksin juga kan? Jutaan udah 2 kali. Udah. Wah, udah 2 kali juga ya, aman ya berarti ya semuanya ya. Aman, aman. Tinggal kita menunggu ini reda lah. Kita percaya semua ini pandemi ya. Kalau nggak karena pandemi kita nggak Zoom nih. Betul, betul, betul. Tapi emang Ngobrolnya langsung bareng kita emang udah mesti bisa menerima fakta sih kalau kita emang harus berteman dengan namanya COVID ya. Ya dengan tante sudahlah. Gitu. COVID ya. Oke nih, bro. Biasanya di awal nih ya kan, gue bertanya, kira-kira bukan kira-kira, lo kenal David Saragi di mana nih? Ya kan, jadi supaya yang nonton, yang denger tahu nih, ini kenapa tiba-tiba David ngundang si Fedi Budiman nih? Ya kan, itu yang gue tanyakan semua ke tamu-tamu gue tuh. Nah, boleh nggak cerita nih buat mereka nih? Di mana lo kenal gue? So gue kenal David Saragi itu pertama kali di iklan Spartan itu tahun 2016 men. That was 5 years ago. Tapi nggak tahu deh, kita kayaknya sebelumnya pernah ketemu ya, feeling gue ya. Karena waktu kita ketemu itu tuh muka lo tuh familiar, seperti sudah pernah kenal sebelumnya gitu. Kayak udah pernah ketemu. Tapi kalau coba diingat-ingat gue nggak lupa gitu. Tapi ya bisa dibilang pertemuan pertama kita itu di Spartan itu ya, iklan yang obat batuk yang di yoi ya, di yoi semprot itu kan. Biar nggak ketularan, semprotkan Spartan. Praktis! Spartan mengandung bahan aktif alami, efektif menjaga kesehatan di mulut dan tenggorokan. Biar nggak ketularan, semprotkan Spartan. Itu juga ketemu sama teman kita juga kan, Alpan, terus Pak Zulkifli. Aduh, gue lupa nama panggilannya siapa Pak? Si Pak itu. Ada Johannes, bro, apa Johannes ya? Apa siapa yang tua-tua itu kan yang rambutnya, oh bukan nih? Bukan Pak Zul, nama Instagramnya tuh Zulkifli Nasution ya. Yes, that's the one. Gitu dia, sama dia kan juga. Ya gitu sih ya, momen pertama Yosep sih. sama Yosep juga, ada Pak Yosep. Pak Yosep. Ya. Yang rambutnya putih. Ya, yang ceweknya lo inget nggak? Nah, lupa gue yang ceweknya. Suci namanya. Suci. Yes, karena semuanya gue punya nomor handphonenya. Semuanya akan lo ajak jadi tamu juga ya di sini ya, di ngos-ngosan ya. Bisa jadi nih, ide menarik juga ya. Karena gue, ya itulah gue orangnya selain seneng ngobrol, gue seneng chatting juga kan. Jadi kayak lo masih gue pantau, gue pantau istilah. Terus yang Bro Yosep kan mas kepoin di Instagram, terus Suci kalau nggak salah udah tinggal di luar negeri kayaknya bersama suaminya. Gue tahu juga ya, lu nggak tahu kan? Oh, wow, gue nggak tahu karena gue nggak follow sih. Oh gitu. Ya, Oke. Aduh, luar biasa. Jadi kenal kita cukup lama ya, 5 tahun ya, masuk tahun 6 lah kurang lebih kali ya. Betul. Ada nggak lo cerita atau first impression lo gitu ketika ketemu David Saragi? Ini kok orang sama lift kurang lebih lebarnya sama ya. Karena kan kita waktu itu setnya di lift ya. Yoi. Gue emang kagum sih, kok muat ya kita semua ya gitu kan. Ada 7 kalau nggak salah kita ya.
Iya, banyak itu. Ya, kayak kalau Tempat-tempat. kesan pertama sih sudah pasti, ya of course gitu kan. Memang secara fisik of course lo itu besar sekali. Dan dengan suara lo juga yang menggelegar gitu kan. Dengan suara yang menggelegar gitu kan. Berbanding lurus sama ukuran badan lo kan, besar gitu kan. Tapi kalau orang yang ya seru untuk ngobrol, menyenangkan, ya kayak sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Betul. Dan buat Pak David ini tuh juga seorang aktor yang luar biasa banget. Lo pasti teman-teman di sini pasti udah lihat dong iklan-iklan Gojek gitu kan. Yang terakhir kan yang promonya Money Heist tuh. Oh, Pas itu sama GoPay itu. ya, pas gue lagi nonton, wih, Pak David nih. Yujo, udah ada part 5 di Netflix. Pinjam akun lagi ya. Kan udah bisa langganan pakai GoPay. Oh, Hospital Playlist bisa. Bisa. Emily in Paris? Iya, langganan di Netflix bayarnya bisa pakai GoPay. Yuk ah. Gokil. Sama waktu itu gue terakhir gue nonton di bioskop, nggak terakhir sih ya, tapi pokoknya gue pernah nonton di bioskop. Waktu itu gue lagi nemenin sepupu gue nonton filmnya Bapak Tompi. Oh Pretty iya Boys. iya iya iya. The Pretty Boys ya. Ya. Gue kenal nih orang. Pak David. Luar biasa. Ya, Mana-mana banget nih Pak David nih, luar biasa. Ajak-ajak dong kalau main film lagi. Gua dapat. boleh, Hey. boleh, boleh. Nanti ketika gue memang ada keinginan untuk menjadi director kan, baru keinginan sih ya kan. Apa-apa, berkeinginan dulu Mudah-mudahan. apa bisa jadi kenyataan. Nah, ini kali aja ada yang denger gitu kan. Saya keinginan jadi director ya kan. Biar collab sama Ferdi ya. Kalau ada yang mau invest silakan ya, kita bicara. Kita dong, ya kan? Koleksi temen aktornya David banyak loh. Ayo, ayo. Aduh, yoi. Nah, Kak, pertanyaan gue menuju ke ini nih. Lo selama pandemi ini, which is kita udah masuk tahun kedua ya pandemi ini. Itu lo ngapain aja sih saat lockdown? Terus, Well, kalau ngomong soal pandemi, ya waktu awal pandemi banget kan terjadi, ya itu memang benar-benar di rumah aja kan. Karena kan waktu itu belum ada benar-benar COVID baru masuk ke Indonesia dan kita benar-benar clueless nih penyakit apa sih, gimana ngobatinnya dan kalau kena tuh bagaimana. Jadi kita benar-benar di rumah banget dan ya seperti lo bilang kan, kita sebagai pekerja di depan layar, of course kerjaan possible ya syuting apapun itu ya jadi tertunda kan. Tapi awal pandemi tuh buat gue jadi satu ada blessing banget sih. Gue mendapatkan kesempatan justru dari syutingan yang gagal dari PH ini, yang akhirnya malah jadi nunjuk gue jadi salah satu bintangnya. Jadi awal pandemi tahun lalu itu Tuhan kasih kepercayaan untuk gue dapat iklan Grab versi Ramadan itu kan. ya Ramadan. Dan nggak cuma gue doang gitu, jadi satu keluarga gue gitu kan. Wow. Termasuk istri gue sama dua anak gue. Dan plus poinnya adalah kita dihitung per kepala budgetnya. Hore! Jadi satu angka kali 4. Waduh, buset waktu itu kayak wah puji Tuhan banget nih. Out of nowhere ya dapat. Iya, dan itu syutingnya di ya? rumah. Iya, syutingnya di rumah, terus kita bisa dikirimin alatnya kan. Itu pun juga kayak karena gue juga orang produksi, gue juga punya alat-alat yang bisa membantu. Dan ya seru banget sih. Itu seru banget. Itu berkesan banget awal pandemi itu kan. Dan selain itu tuh gue juga mencoba passion gue lain, yaitu food photography. Karena memang gue kan dasarnya kan adalah pekerja seni di belakang layar juga. Pendidikan gue kan juga graphic designer kan. Ya gue udah biasa ngedesain, tapi gue memang punya passion di dunia fotografi. Dan waktu itu gue food photography, di mana project awalnya waktu itu gue ngebantu temen gue yang punya bisnis kue. Gue bilang, udah sini, gue fotoin deh gitu. Udah lah, nggak usah bayar dah, kirim aja kuenya. Ya udah, gue fotoin, ngegarapnya bareng sama istri gue, karena dia punya mata juga yang artistik. Wow, oke nih. Fed, kita lanjutin ya. Punya nggak nih lo cerita sedih atau seneng nggak selama menjalani keadaan pandemi ini? Cerita dong, biar pada tahu juga nih apa yang lo alami. Ya, pastilah. Bulan Juli kemarin, itu ceritanya di awal Juli nih. Adik gua kan nikah tanggal 3. Terus besoknya bokap gua tuh ternyata terpapar COVID.
Ini gue cerita sedikit ya. Ya. Jadi tanggal 3 Juli itu adik gue nikah, di mana gue sama sekeluarga, gue sama istri gue sama anak gue juga datang, of course. Tanggal Tetap prokes 4-nya, tuh ya. tetap prokes. Tapi tanggal 4 ternyata bokap bilang, reaktif nih, terus PCR positif. Wah, gitu kan. Udah lumayan parno gitu kan. Iya. Karena pertama bokap gue ada komorbid sebenarnya jantung. Tapi yang membedakan adalah puji Tuhannya adalah bahwa pertama bokap nyokap gue juga udah divaksin. Yang kedua, gue belajar dari mereka banget bahwa belajar untuk hidup sehat. Dan ini gaya hidup yang bukan mereka baru jalanin 1-2 tahun terakhir atau 10, bahkan udah dari puluhan tahun yang lalu. Jadi waktu bokap kena, dia cuma nanya gimana kondisinya, kondisi hati gimana, kondisi badan gimana, dan minor banget gitu. Jadi gue bisa bilang bahwa dengan lo sudah vaksin dan dengan lo menjaga hidup sehat dan terbiasa, itu sangat memberikan pengaruh banget ketika lo kena virus. Ya kita juga lihat kan contohnya kayak si Deddy Corbuzier kan. Deddy Corbuzier malah sempat melalui tahap kritis loh. Bahwa dia sempat kena badai sitokin kan. Gue jadi inget tuh badai sitokin itu juga yang dialami sama temen gue, si Radit. Itu yang membuat dia meninggal kan. Ya kayak Deddy aja dibilang kan, ya dia kena badai sitokin, dia udah hampir mati. Tapi memang yang menjadi faktor dia bisa pulih adalah memang karena dia sudah terbiasa hidup sehat. Dan itu juga gue juga relate akhir sama bokap gue. Habis itu 5 hari pas ketahuan positif, gue sama istri gue langsung isoman kan sama anak-anak di kamar. Jadi gue tuh sebenarnya kondisinya masih tinggal sama mertua gue, 2 lantai. Kita langsung isoman langsung terpisah. Karena habis itu nyokap gue 3 hari kemudian juga dites dan ternyata positif juga. Jadi bokap nyokap gue langsung pindah lantai, bokap di bawah, nyokap di atas, gue di rumah yang berbeda, gue di atas, pisah kamar nih. Nah terus 5 hari kemudian setelah bokap ketahuan positif, gue sekeluarga PCR dan negatif. Puji Tuhan nih, negatif puji Tuhan ya. Habis itu istri gue punya kegiatan, jadi kan istri gue juga soalnya guru, dia punya kegiatan yang menyebabkan dia tuh 3 hari jadi kurang tidur, akhirnya terus jadi kayak sakit kan, jadi kayak pilek, Imunnya sembuh nih. lemah lah, imunnya lemah kan. Iya, nggak sembuh nih, padahal udah habis PCR negatif loh. Iya. Jadi pokoknya gue ingat banget, soalnya habis final Piala Eropa tanggal 12, gue sama istri gue pisah kamar. Jadi gue bertiga sama anak-anak gue, dia pisah kamar, nunggu 3 hari. Habis itu di tanggal 14 dia PCR, tanggal 15 keluar ternyata positif. Jadi sebenarnya waktu bokap gue ketahuan positif, sebenarnya gue sama anak-anak dan istri gue sebenarnya bisa dibilang terpapar. Tapi yang virusnya jadi gitu ya, yang kena istri gue. Jadi ya udah, akhirnya tanggal 15 istri gue habis ternyata ketahuan positif, langsung ke lab untuk cek toraks dan puji Tuhan semuanya bersih. Sebenarnya gue juga lumayan parno, lumayan takut karena istri gue punya riwayat asma. Tadi puji Tuhan pasti foto toraks ternyata bersih paru-parunya. Dia minggat ke rumah orang tua gue. Karena orang tua gue kan satu rumah, jadi cuma mereka berdua kan. Akhirnya bokap gue pindah ke lantai atas sama nyokap gue satu lantai, istri gue di bawah. Gitu. Jadi isoman. Terus gue sama anak-anak gue tetap di sini. Kita juga terus isoman sampai 5 hari kemudian gue cek PCR, ternyata puji Tuhan gue tetap negatif gitu. Keren. Itu yang lo kebaikan Tuhan ya. Iya. Yoi. Sama ini yang lo tetap bertahan. Mungkin lo nanya kenapa yang kegiatan baru apa nih? Kegiatan baru gimana nih? Itu tuh yang perlu kita tahu nih, kegiatan barunya ada nggak ya kan? Ada. Itu yang tadi kita sempat mention di awal ya. Yang tadi mungkin teman-teman udah sempat dengar ngomong, David sempat mention soal kafe. Ya. Yes, gitu. Itu boleh dong, dipromoin dong, ya kan? Datang dong ke Evlogia Cafe & Co. Jadi emang awal tahun 2021, tepatnya bulan Maret, gue memulai bisnis kafe. Sebenarnya ini juga bukan bisnis kafe dari nol ya. Karena sebenarnya gue join partnership sama temen gue. Ya, ini terakhir biasanya gue kasih tahu nih buat subscriber ataupun yang nonton kita nih ya kan. Karena ini dia saat yang terakhir biasanya gue bilang begini, KPK, kalimat positif kamu. Bukan boleh. korupsi, ya kan? Mantap. Bagus.
Jadi biar eye catching aja. Jadi antara KPK kayaknya orang udah takut korupsi. Ini kok KPK-nya David beda nih, Fer? Yoi. KPK kalimat Harus positif beda, bagus, bagus, kamu. bagus. Nah, apa nih Fer ya? Apa nih Fer yang menjadi kalimat positifnya Fedi? Oke. Yang menjadi KPK gue mungkin dari apa yang sudah kita bicarakan dari pertama sampai tadi ya, mungkin gue bisa menarik ada dua KPK yang gue bisa berikan. Yang pertama, menyangkut seperti tadi yang gue udah bilang mengenai prioritas. Ketahuilah prioritasmu, hal lainnya pasti Tuhan sediakan. Wah. Gitu. Gue nggak ngomong yang udah berkeluarga doang ya. Kalau misalnya lo masih single, ya nggak tahu mungkin prioritas lo apa gitu. Prioritas lo mungkin misalnya ingin buat orang tua, ya kan? Menghidupi orang tua lo ingin, I don't know. Setiap orang pasti punya musimnya sendiri-sendiri, punya ceritanya sendiri-sendiri. Tapi lo mesti lihat prioritas lo apa gitu. Prioritas itu ya, of course bukan cuma keuntungan lo doang ya, tapi untuk kebaikan orang lain juga. Gitu. Lo bisa ngeliat prioritas dari mana itu tuh? Kadang-kadang orang tuh ngomong prioritas, kalau dilihat lagi itu jadi kayak self-centered priority gitu, atau self-centered fulfillment gitu. Nah itu apakah salah? Gua nggak bilang sepenuhnya salah, tapi kurang tepat. Justru prioritas lo tuh yang harus bisa fulfillment untuk lo dan juga untuk orang lain. Gitu. Itu yang pertama ya. Yeah. Nah yang kedua, menyangkut seperti tadi yang kita barusan bahas mengenai menjadi berkat. Ini yang juga gue bicarakan juga sama anak-anak gue di rumah. Sebelum kamu jadi berkat di luar rumah, jadilah dulu berkat di dalam rumahmu. Kadang-kadang kita cuma pengen fokusnya, gue pengen dikenal di luar sana, gue pengen disambut layaknya pahlawan saat gue ke sana, atau gue mau jadi berkat buat di sana nih. Tapi ketika lo pulang, lo nggak disambut. Ketika pulang, nggak ada yang merayakan keberhasilanmu di luar rumah. Ketika lo memberkati di sana, lo ngeliat di rumah lo terlantar, nggak keurus. Buat apa? Gitu. Buat apa? Gue juga soalnya ingat salah satu juga yang pernah diberitahukan sama gembala sidang kita, ya kan, pastor kita, Pastor Jeffrey Rahmat. Dia juga bilang, buat apa engkau merayakan keberhasilanmu di rumah, tapi di rumah lo tuh nggak disambut, lo nggak dirayakan keberhasilannya. Yang ada apa? Kita jadi nggak betah di rumah, kita maunya jadi di luar terus. Apa yang jadi ya? Orang di rumah jadi nggak keurus. Keluarga kita jadi terlantar, kita menjadi orang asing bagi keluarga kita sendiri. Kalau udah berkeluarga, mungkin lo jadi orang asing buat anak-anak lo. Buat apa gitu? Atau yang terjadi kayak begini nih, karena Zoom atau digital atau sebagainya, udah pulang di rumah tapi masing-masing pegang handphone, pegang iPad atau itu, jadi sibuk dengan dunia masing-masing. Jadi badannya ada di situ, ya kan, raganya ada di situ, tapi soul-nya, jiwanya, pikirannya nggak ada di situ. Itu sakit banget. Itu sakit. Itu suatu keadaan sakit itu. Makanya gue seneng tuh, waktu pas zaman belum pandemi, waktu gue lagi makan di restoran gitu ya, gue sama anak-anak gue sama istri gue. Waktu dilihat di meja sebelah, gue sama istri gue bilang sama anak gue kan, tuh ya tuh, papa, mama, anak, satu meja. Ngeliatnya kemana? Ngeliatnya ke handphone. Ngobrol nggak mereka? Ada hubungan nggak? Nggak ada kan? Nah, jadi itu menjadi contoh dan itu akhirnya ya jadi diinget juga sama anak-anak gue gitu. Dan itu juga yang gue ajarin juga gitu, bahwa ya of course kita sekarang udah hidup di zaman yang semua ngeliat ke layar, tapi ya kalau lo lagi ada orang di depan lo, ya be present gitu. Lo jadi di situ dulu. Ya kayak lo bilang kan, badannya di sini tapi nyawanya, jiwanya ke melayang-layang di luar sana gitu. Gitu ya. Itulah gitu. So ingat, sebelum lo jadi berkat di luar rumah, ya di rumah dulu ya. Sama kalau lo jadi pemimpin, kalau lo mau jadi pemimpin di luar sana, jadi pemimpin dulu yuk dalam rumah. Sebelum lo jadi contoh di luar sana, jadi contoh dulu yuk dalam rumah. Gitu. Itu dari gue sih. Mudah-mudahan ini bukan cuma sekedar ngobrol, tapi bisa memberkati juga ya. Amin. Amin. Of becoming blessing bagi mereka yang mendengar maupun yang melihat video ini kan. Bener nggak? Yes, betul sekali. Oke guys, tadi kita sudah ngobrol dengan Fedi Budiman di Zoom ngobrol santai dengan David Saragi. Mudah-mudahan ya kan, bukan mudah-mudahan, kita yakin ini bukan cuma saja menjadi berkat buat kita berdua, tapi bisa juga memberkati dan membuat
yang nonton dan dengar semakin dikuatkan. Ya, Yes. betul nggak, Fed? Betul dong, amin. Yes. Amin, ya kan? Kalau gitu kita sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan, pasti pandemi selesai, tatap muka juga Yes. kita bisa jalani. Jadi kita Semoga bisa kita bisa nongkrong-nongkrong kolaborasi lagi lagi ya di project di lain ya. Evlogia, ya kan? Yoi. Nongkrong di Evlogia. Mampir dong, mampir guys. Hello, Pasti, .evlogia. Follow dong. Nanti- Yoi. Nanti gua akan taruh di apa namanya? Di Komen. bawah di Ya, deskripsi, description, ya description. which is Instagramnya Evlogia, Instagramnya lu, ya kan? Supaya bisa juga mereka mungkin sharing-sharing ataupun nanya di mana sih ini yang diomongin tadi Evlogia. Yoi. Klik saja, ya kan? Sekarang duniamu sejauh tombol telunjuk, Jauh jempol, yoi. jauh jempol, ya kan? Oke, kalau gitu thank you banget ya, Fed ya. Thank you, David Saragi, for having me. Terima kasih Sama-sama. sekali semuanya buat sudah mendengarkan. Tetap sehat dan tetap bahagia. Salam buat keluarga. Tuhan berkati ya, Fed. Thank you, sama-sama ya bro. Tuhan berkati. Dadah Bye. semua.